Hai sobat sukses, kembali ketemu dengan saya Desi Sidarta. Kali ini kita membahas apakah usaha kuliner saat ini masih prospek atau tidak setelah video satu ini. Oke guys, ya mungkin banyak yang bertanya juga ke kami ya lewat DM Instagram ataupun di YouTube channel bahwa Pak, apakah bisnis kuliner ini saat ini masih prospek? Enggak Pak. Kenapa? Karena ternyata teman-teman saya banyak yang buka kuliner Pak, gitu ya. Jadi banyak yang buka kuliner, banyak pelatihan soal kuliner ya. Mungkin kalau teman-teman boleh lihat di YouTube ada namanya Foodies Live gitu ya, atau Food Hall atau apa macam-macam ya. Kebetulan kami juga berpartner dengan beberapa dari mereka ya. Nah, so guys, untuk bisnis kuliner apakah masih menarik atau tidak? Nah, ini satu hal yang memang banyak didengung-dengungkan oleh pengusaha ya, atau untuk Anda sebagai orang yang mau berusaha. Nah, so kalau kita ngomong bisnis kuliner ya boleh dikatakan masih bagus enggak kalau secara data ya. Bisnis kuliner ini masih termasuk dalam industri kreatif guys ya. Dan menurut perkembangannya itu masih cukup bagus. Tapi ada tapinya dulu ya. Semua bisnis atau bisnis kuliner yang Anda tanyakan hari ini bisa bagus atau tidak tergantung Anda. Oke, kenapa? Karena pada prinsipnya guys, bisnis itu dibuat untuk dikembangkan ya, bukan dibuat untuk ditiadakan ya. Karena banyak pengusaha membuat bisnis, sudah buat bisnis tahun pertama, kedua, ketiga itu effortnya luar biasa, mimpinya luar biasa, habis itu kelihatan dia tidak punya mimpi, mimpinya berhenti ya. Makanya kenapa banyak bisnis juga yang di tahun kelima itu bangkrut guys. Ini secara data fakta, bukan saya yang ngomong ya. Data dan fakta banyak ngomong di tahun kelima dari 100 perusahaan yang berdiri hanya sisa 20%, sisa 20 pengusaha aja yang berdiri, yang sisa. Di 5 tahun berikutnya, 10 tahun berikutnya tinggal 20% lagi. Berarti tinggal 4 dari 100% pengusaha yang ada. Ya, so guys, ini yang harus Anda perhatikan, bahwa bagaimana Anda bisa mengembangkan bisnis Anda, terutama kuliner ya, karena prospeknya bisnis kuliner harusnya masih bagus ya. Tinggal sekarang bagaimana Anda bisa mengembangkan bisnis kuliner Anda. Oke, ini satu hal yang menarik buat Anda. Kalau Anda memang mau buka resto, mau buat rumah makan gitu ya, atau mau buat franchise ya, Anda harus pertimbangkan beberapa hal ini. Yang pertama, Anda harus tahu dulu ya, ketika Anda membuat bisnis kuliner, Anda ini sedang mau goalnya mau ngapain? Oh Pak, saya mau niru-niru aja, tetot, tidak perlu ya. Pak, saya mau biar kelihatan tenar, tetot, tidak ada alasannya jelas. Pak, saya mau ternyata Pak, misalnya, ini sebagai satu contoh ya teman-teman, saya kasih case yang jelas karena kebetulan saya kenal dengan ownernya dan saya tahu ya, bahwa mungkin tahu dulu Anda pernah dengar ataupun sekarang Anda masih dengar ada namanya warung abnormal guys. Oke, Anda masih tahu ya warung abnormal. Pendirinya adalah Rex Marindo dan teman-temannya ya, dan banyak ada beberapa partner dalam situ. Kebetulan saya kenal dengan Bro Rex Marindo. Hai Bro Rex, kalau lihat ya, semoga berkenan untuk saya bahas case-nya hari ini. Nah, so guys, apa yang dilakukan oleh warung abnormal ketika dia buat kuliner? Nah, ada satu tujuannya. Kalau Anda lihat di warung abnormal jualannya apa? Ya, jualannya Indomie ya guys ya. Kalau Anda lihat Indomie seleraku ya itu dijual di dalam warung abnormal guys ya. Dan memang dia di sana memberikan konsep karena dia ingin menjawab kebutuhan pasar di mana banyak orang yang ingin ngafe tapi terbatas dana ya. Jadi dia melihat ada gap dari antara warung kopi ya, warung kopi yang harga murah Indomie dan warung kopi kan desainnya di situ ya yang harga murah, dengan misalnya kafe-kafe yang berkelas ya, yang dengan harga yang mahal. Nah, di sini ada gap guys, di mana masih ada orang yang memiliki potensi untuk mengeluarkan uang, mengeluarkan dana, tapi tidak sebesar yang di sini, nggak sebesar yang di warung kopi mahal, tapi yang juga tidak mau terlalu murah di warung kopi ya.
Nah, mereka carilah tempat yang murah, yang bukan murah lah ya, yang relatif murah atau yang terjangkau, tapi yang konsepnya kayak kafe yang enak untuk duduk, untuk bekerja, untuk bermain laptop, untuk ngapain kerja, belajar dan kawan-kawan dengan harga yang terjangkau. Maka terciptalah Abnormal, guys. Maka di tahun waktu itu Abnormal sangat berjaya, guys. Dalam sekian tahun mereka sudah buka puluhan cabang, mungkin hampir ratusan cabang, ya. Karena konsepnya benar. Karena mereka tahu apa yang mau mereka bahas, apa yang mau mereka jawab dalam memenuhi kebutuhan market. Oke, nah seperti kalian juga yang mau buka bisnis kuliner, Anda harus tahu dulu, oke Pak, saya mau buka bisnis kuliner, tapi sekarang apa goalnya? Apa masalah di market yang ingin Anda jawab? Ya, apa yang masalah di market yang ini Anda selesaikan masalahnya? Nah, ini penting, guys. Kalau Anda asal buka, Pak saya mau buka ayam gitu ya, beberapa ada yang ngomong ya bahwa bisnis franchise kalau ayam itu laku terus karena ayam itu kebutuhannya mati-matian, banyaknya gitu, masih banyak orang yang demand terhadap ayam. Yes, agree, tapi juga banyak bisnis ayam yang tutup juga ya, jadi tidak bisa asal. So harus Anda lihat, Anda mau buka bisnis kuliner itu apa yang mau Anda jawab permasalahan di pasar. Itu yang pertama. Langkah berikutnya, kita punya namanya pattern namanya PSF. Ini modul yang kita buat ya. Kita punya namanya PSF. Apa PSF? PSF itu adalah People System Finance. Nah, ini yang kita rangkai di mana kita lihat kalau perusahaan mau berkembang, itu pasti dia akan memikirkan faktor namanya people. Ya, P itu adalah people, orang dalam perusahaannya. Kenapa ini penting? Ya, karena ternyata guys, perusahaan Anda berdiri itu wajib ada orangnya. Kalau tidak ada orangnya berarti bukan perusahaan, ya itu berarti perusahaan robot ya, karena tidak ada orang ya. Sebagian besar terutama Anda yang pengusaha di Indonesia masih memiliki karyawan, masih butuh karyawan. Kita tidak bisa seperti perusahaan misalnya yang di negara maju ya, seperti misalnya Jepang ya ataupun negara-negara yang lain yang sudah menggunakan robot. Di Indonesia untuk sekarang ini, untuk saat ini ya, waktu video ini dibuat masih tetap menggunakan manusia. Maka dari itu guys, Anda harus tahu caranya bagaimana Anda bisa merekrut karyawan yang benar. Bagaimana Anda bisa melakukan development, pengembangan sumber daya manusia Anda dengan baik. Anda bisa membuat tim Anda bisa loyal dan mau bekerja dengan perusahaan, berjuang bersama-sama untuk mencapai goal yang diidam-idamkan bersama. Itu Anda harus tahu caranya. Ya, setelah itu Anda punya timnya, Anda sudah tahu caranya untuk membawa mereka ke sana, Anda memberikan goalnya, Anda bisa mentrainingnya. Anda juga harus punya sistem yang mendukung. Ya, sistemnya saya maksud sini bukan hanya SOP ya guys. Kalau Anda tahu SOP ya, Standard Operating Procedure ya, itu adalah sebuah rantai aturan. Bagaimana Anda bisa bertransaksi, bisa melakukan kegiatan operasional Anda dengan baik. Ya, bukan hanya SOP guys. Kalau ngomong soal sistem, tapi terkait dengan tools-toolsnya. Ya, apakah perusahaan Anda sudah memakai enggak tools tersebut? Apakah perusahaan Anda sudah memakai enggak cara-cara untuk membuat tim Anda berjalan bersama-sama dengan Anda dengan baik? Nah, itu Anda harus pikirkan. Ya, yang terakhir Anda juga harus memikirkan faktor namanya finance. P people, S system adalah F finance. Ya, PSF itu modul yang kami buat. Ya, jadi harus Anda pikirkan bagaimana saya bisa memanajemen keuangan saya dengan baik. Ya, kenapa? Karena guys, kalau Anda misalnya punya income banyak, Anda punya omset banyak, tapi banyak juga pengusaha yang bangkrut guys, cuma gara-gara tidak ngerti caranya ngelola keuangan. Dan itu true story, karena kami sudah pegang lebih dari 300 perusahaan dan kami tahu caranya untuk memanajemen keuangan. Ya, dan itu mereka nggak tahu caranya untuk manajemen keuangannya, akhirnya mereka bingung guys. Ya, punya uangnya ternyata diutangkan, dikasih piutang yang banyak, punya uang diberikan stok yang banyak, punya uang dibuat beli barang-barang yang tidak berkaitan dengan usahanya. Akhirnya banyak usaha yang tutup guys, cuma gara-gara itu. Padahal dulu berjaya sekali ya, terus habis itu turun hilang ya, kayak itu ya, kayak kurva di grafik saham gitu ya. Nah, so guys, kalau Anda sebagai pengusaha harus tahu dulu PSF-nya seperti apa. Ya, bagaimana Anda bisa memanajemen people, system, dan finance di perusahaan Anda. Nah, untuk itu guys, di video kali ini kami berikan kepada Anda satu link ya,
benar-benar kami buat secara free untuk Anda, karena saya nggak bisa jelaskan di YouTube, dan ini memang modulnya kami memang terbatas ya. Kami tidak hanya bisa lemparkan ke umum, tapi kami buat terbatas. Kami punya modul namanya PSF. Di situ kami akan berikan kepada Anda pelatihan 3 video series ya, yang komprehensif bagaimana Anda bisa mengatur people, system, dan finance di perusahaan Anda, supaya usaha Anda tidak sampai bangkrut di tahun ke-5 ataupun tahun ke-10 guys ya. Anda menjadi 4% yang sisa, bukan menjadi 96% yang hilang ya. Anda belajarin ya, karena kami juga melakukan kepada kami sendiri, perusahaan kami sendiri, dan kepada klien-klien kami. Untuk kami bisa berkembang, kami menggunakan modul itu namanya PSF. Anda boleh klik ya di link deskripsi, nanti akan ditambahkan oleh tim kami linknya. Anda boleh download, dan itu kami berikan secara free guys untuk teman-teman yang nonton setia video YouTube channel di Deddy Siddhartha ya. Kami akan berikan secara gratis buat Anda ya. Boleh di-download, tidak ada embel-embel berbayar, tidak ada embel-embel apapun. Silakan Anda tinggal download, belajarin, karena kalian nggak buatkan di YouTube karena terlalu panjang, karena itu series, takutnya Anda akan kehilangan ya. Karena kan kalau YouTube kan bisa lompat-lompat videonya, tapi kalau di series Anda bisa benar-benar cek video yang pertama seperti apa, video yang kedua seperti apa, video yang ketiga seperti apa, dan Anda tinggal tonton, Anda lihat, dan Anda pelajarin, dan tentunya harapan kami bisa membantu Anda ya, ataupun pengusaha-pengusaha UMKM. Kalau hari ini yang nonton bukan UMKM, tidak apa-apa. Kalaupun Anda UMKM pun kami juga happy, karena kami dalam misi untuk membantu teman-teman UMKM bisa berkembang ya, bisa mengembangkan usahanya semakin besar ya. Silakan teman-teman boleh klik channel YouTube kami ya, di channel untuk video seriesnya tadi ya. Anda boleh klik di sana, dan Anda tinggal tonton videonya sampai habis. Dan saran saya harus dipraktekkan, bukan hanya tonton terus lupa guys, nggak ada gunanya ya. Tonton dipraktekin, tonton dipraktekin ya, coba ditonton ulang, praktekin, tonton ulang, dipraktekin ya, karena kita nggak akan hapus, kita akan tampilin. Anda tinggal tonton aja, tonton, praktekin, dan harapan kami kalau Anda berkembang guys, dan Anda seneng ya dengan video series yang kami buatin, yuk kembali ke channel ini. Anda komen di bawah, Pak, video seriesnya bermanfaat Pak, videonya bermanfaat Pak, usaha saya berkembang Pak karena video series tersebut, dan saya sangat senang, happy. Saya sangat happy kalau teman-teman sampai melihat video itu dan usahanya berkembang. Saya sangat-sangat senang ya, dan saya sangat terharu kalau seandainya Anda teman-teman benar-benar berkembang, dan Anda boleh komen di kolom komen kami dan menyatakan bahwa usaha Anda bisa berkembang ya. Sekian video ini. Kalau Anda suka dengan channel ini atau suka dengan video ini, yuk kasih tombol like supaya Anda bisa membantu mengembangkan channel ini dan bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain ya. Lalu di-share juga buat teman-teman Anda, kalaupun Anda punya teman yang punya masalah yang sama terkait dengan topik yang saya buat hari ini ya. Oke, yang belum subscribe, yuk tombol subscribe ditekan ya, dan komen kalau memang ada yang mau ditanyakan. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat buat Anda, dan salam sukses, bahagia, dan sehat terus untuk Anda. Bye-bye.